keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Sahabat Kompas.com, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut ketentuan larangan keturunan partai terlarang, Partai Komunis Indonesia atau PKI, untuk mendaftar sebagai anggota TNI. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI tahun 2022. Dengan demikian, keturunan PKI dapat mendaftar dalam seleksi prajurit TNI. Dalam kesempatan yang sama, Andika juga menghapus tes renang dan tes akademik dalam proses seleksi. Kebijakan ini pun berlaku dalam proses seleksi di tingkat daerah hingga pusat. Sebelum mencabut aturan yang melarang keturunan PKI untuk mengikuti seleksi prajurit TNI, Andika sempat mempertanyakan dasar hukum kebijakan tersebut. Seorang kolonel pun menjawab, aturan tersebut mengacu pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Namun menurut Andika, para panitia seleksi keliru dalam memaknai dasar hukum tersebut. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Majen TNI TB Hasanuddin menyebut tak perlu ada perdebatan terkait pencabutan aturan tersebut. Menurut dia, hal tersebut sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang TNI. Ia menilai syarat umum berdasarkan undang-undanglah yang mengikat para pendaftar dan bukan leluhurnya. Sehingga, para pendaftar hanya harus membuktikan bahwa mereka setia pada NKRI berdasar Pancasila dan UUD RI 1945. Kebijakan baru Jenderal Andika ini pun menuai pujian. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai kebijakan tersebut merupakan langkah progresif. Pasalnya, menurut dia larangan bagi keturunan PKI untuk mengikuti seleksi prajurit TNI merupakan kebijakan yang diskriminatif. Sehingga, langkah Andika ini dinilai sebagai upaya untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebelum menjadi Panglima TNI dan menghapus sejumlah aturan terkait perekrutan prajurit, Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat juga telah membuat sejumlah terobosan.
Pada Agustus 2021 lalu, Andika mencabut tes keperawanan bagi calon anggota Korps Wanita Angkatan Darat. Ia menilai tes tersebut tidak relevan sebagai syarat dalam proses seleksi. Andika juga diketahui turut membantu operasi koreksi kelamin Aprilio Perkasa Manganang yang merupakan mantan atlet voli nasional. Selain itu, Andika juga pernah mengadakan program yang merekrut 1.000 pemuda asli Papua untuk menjadi prajurit TNI. Beberapa terobosan lainnya juga dilakukan, seperti merancang seragam baru TNI AD, tidak mewajibkan pemeriksaan kesehatan calon istri TNI, hingga menerapkan perubahan pola rekrutmen Kopassus. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.